Kota Bengkulu merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera setelah Kota Padang. Selanjutnya adalah Marhaban Buai Anak. Marhaban digelar pada saat melaksanakan akikah dan juga cukur untuk bayi yang baru lahir nih biasanya teman milenial. Dan salah satu tempat wisata yang paling terkenal di Bengkulu dan wajib buat kalian visit adalah Benteng Malborok. Nah, meskipun jalan menuju pantai ini cukup licin dan sulit dilalui, semua perjuangan kamu bakal terbayar lunas saat melihat keindahan pantai dengan beragam spot yang menarik. Kamu juga bisa menikmati hasil laut yang segar dan juga nikmat di wisata Bengkulu ini. Hai teman milenial, balik lagi bareng aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Siapa yang udah kangen sama jalan-jalan offline? Kalau misalkan waktu pandemi kita jalan-jalannya online terus ya. Pasti kalian juga aduh kapan nih bisa keluar kota gitu ya, atau keluar Indonesia. Kalau misalkan kita ngobrolin tentang Indonesia, emang rasanya itu aduh banyak banget tempat-tempat yang gak habis-habis buat kita kunjungin. Salah satunya ini kalau anak zaman sekarang itu katanya adalah hidden gem gitu ya. Ini adalah di Bengkulu guys. Siapa di sini udah pernah ke Bengkulu, yang udah pernah main ke Bengkulu? Sama Ayu juga udah pernah main ke Bengkulu beberapa kali. Dan emang meskipun tempatnya panas banget ya, tapi banyak banget lokasi-lokasi yang menarik buat dieksplor. Dan kita akan mulai dari gimana sih tradisi dan juga kesenian dari Kota Bengkulu. Dan Kota Bengkulu ini adalah ibu kota dari Provinsi Bengkulu. Kota Bengkulu merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera setelah Kota Padang. Sebelumnya kawasan ini berada di pengaruh kejayaan Indrapura dan Kesultanan Banten. Kemudian dikuasain sama Inggris sebelum diserahkan ke Belanda. Tentu aja Bengkulu banyak mempunyai tradisi dan juga kesenian. Nah, sekarang kita akan kenal nih satu persatu, kita bahas satu persatu apa aja sih tradisi dan kesenian dari Bengkulu. Yang pertama adalah tradisi Tabot, dan ini adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Bengkulu dalam menyambut Tahun Baru Islam. Selain itu, diriwayatkan bahwa tujuan dilaksanakannya tradisi Tabot di Bengkulu adalah untuk mengenang gugurnya Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad, ketika ditawan oleh Yazid bin Muawiyah di Karbala, Irak. Tradisi Tabot yang muncul sejak berkembangnya Islam di Bengkulu masih terus dilestarikan sampai saat ini. Tradisi Tabot juga pernah berkembang di Minangkabau hingga ke Aceh, tetapi pada akhirnya hanya Bengkulu aja nih yang masih melestarikannya. Rangkaian pertama mengambil tanah dari tempat yang dikeramatkan. Rangkaian kedua adalah mencuci jari-jari atau duduk penja atau benda yang terbuat dari berbagai logam seperti kuningan, perak atau tembaga dan memiliki bentuk seperti tangan manusia yang lengkap dengan jari-jarinya. Rangkaian ketiga, pada 6 Muharram diadakan meradai atau mengumpulkan dana dari masyarakat yang dianjurkan oleh Jola atau petugas pengumpul dana yang terdiri dari anak berusia 10-12 tahun. Rangkaian keempat adalah menjara atau berkunjung ke suatu kelompok untuk bertanding dol atau sejenis beduk. Selanjutnya adalah Marhaban Buai Anak. Marhaban digelar pada saat melaksanakan akikah dan juga cukur untuk bayi yang baru lahir nih biasanya teman milenial. Saat diayun sambil diletakkan pada buayan yang terbuat dari kain besurek dengan motif tertentu, bayi itu akan dinyanyikan pujian-pujian, doa, dan juga harapan-harapan bagi kehidupan sang anak di masa depan. Marhaban Buai Anak ini hampir sama dengan akikah seperti pada umumnya. Tetapi ada yang membedakannya, yaitu pada upacara tersebut ada dilantunkan syair-syair nyanyian khas dari Melayu.
Selanjutnya adalah dendang Bengkulu. Dalam penyajian seni dendang Bengkulu, nggak terlepas dari unsur musik dan juga tari tentunya. Terdapat dua bentuk penyajian musik yakni instrumen dan bentuk musik vokal. Dari sisi musik instrumen terdiri atas gendang, rebana, serunai, dan biola sebagai melodi. Untuk unsur penyajian tari terdapat dalam gerak pendendang. Gerak tarian dibawakan sangat sederhana dan gak banyak variasinya. Banyak pengulangan gerak yang terdapat dalam penyajian tari. Selanjutnya ada juga nih seni pertunjukan musik dol. Dol adalah alat musik perkusi membran phone yang dimainkan dengan satu orang atau kelompok. Bahan yang digunakan dol adalah bongkel atau bonggol kelapa yang udah tua atau pohon pinang yang juga udah tua. Ada beberapa perbedaan dari kedua bahan tersebut. Bongkel pohon pinang mudah pecah. Bongkel pohon kelapa tahan bertahun-tahun dan ukuran dol standar minimal ini diameternya adalah 50 cm dengan tinggi 57 cm. Adapun ukuran yang lebih besar ini berkisar diameter 90 cm sampai 100 cm dengan ketinggian 70 cm. Selanjutnya adalah temat kajing, disebut juga sebagai tradisi hatam Quran pengantin. Temat kajing adalah tradisi yang digelar dalam rangkaian prosesi adat pernikahan pada suku bangsa Muko-Muko di Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Tradisi ini telah dilakukan sejak suku bangsa Muko-Muko mendiami wilayah Kabupaten Muko-Muko sekitar abad ke-16 yang banyak mendapatkan pengaruh budaya Minangkabau, budaya Kerinci, dan juga budaya Rejang. Tradisi ini berlangsung saat pengantin akan akad nikah. Prosesi diawali dari rumah induk bako atau saudara perempuan ayah si pengantin. Pengantin perempuan atau anak daro, induk bako akan membawa anak pisangnya atau pengantin perempuan dari rumahnya lengkap dengan rombongan. Prosesi adat tersebut diiringi oleh musik qosidah, membawa batang uang atau mago, membawa sebuah talam yang berisi sirih, tembakau, dan gula aren, serta 3 talam yang lain itu berisi beras dan juga kelapa. Pengantin perempuan berpakaian pengantin lengkap berjalan bersama rombongan menuju rumah orang tua pengantin perempuan yang menjadi tempat acara temat kajing. Ia didampingi oleh inang dan dipimpin oleh kepala kaum induk bakonya. Saat tiba, ia ini akan disambut oleh kepala kaum orang tua si pengantin perempuan. Sedangkan pengantin laki-laki dan keluarga tidak terlibat di acara ini karena ini terbatas untuk seluruh kerabat pihak pengantin perempuan. Selanjutnya ada juga nih tarian persembahan sekapur sirih. Dan tradisi tarian persembahan ini udah jadi salah satu kewajiban dalam beberapa acara seperti upacara adat, kedinasan, kenegaraan, dan acara-acara lain di mana tuan rumah memberikan penghormatan kepada tamu kehormatan. Biasanya dalam tarian persembahan ini para tamu diberikan pinang atau kapur atau bisa dengan daun sirih aja. Pemberian kapur sirih kepada tamu memiliki makna yaitu sebagai perekat dalam pergaulan. Biasanya dalam tarian ini berjumlah 5 orang dan diiringi dengan musik dol. Ternyata banyak banget ya nih tradisi-tradisi yang ada di Bengkulu yang emang belum kita discover ya. Dan emang kalau misalkan kita lihat lagi setiap daerah-daerah di Indonesia ini punya tradisinya yang sendiri-sendiri. Kayak tadi Ai juga baru tahu bahwa ada tradisi yang khusus buat calon pengantin perempuan aja di mana laki-lakinya ini tuh nggak terlibat. Nah kan biasanya kita tahunya kayak semuanya melibatkan perempuan dan juga laki-laki ya untuk pernikahan. Tapi ini ternyata di Bengkulu ada prosesinya tersendiri. Nah ini juga jadi hal yang baru lagi nih buat kita belajar terus. Ternyata bukan cuman ada alamnya aja tapi tradisinya itu juga unik-unik ya guys ya. Nah itu dia tadi yang kita bahas di segmen 1 tentang Bengkulu, tentang keseniannya dan juga tradisinya ternyata banyak banget yang bisa kita pelajarin dan seru-seru. Di segmen selanjutnya kita masih akan mendelisik, kita akan menelusuri Bengkulu yang pastinya ini bisa jadi pengetahuan baru juga nih buat kita semua. Dan pastinya juga belajar lagi dong tentang kebudayaan-kebudayaan dan juga tempat-tempat yang ada di Indonesia. So pastiin kalian stay tune terus sama Ayu cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi ngomongin Bengkulu.
Bengkulu di segmen kedua kali ini pastinya masih bareng aku dong, Ayu Rahmawati. Dan kita akan menjelajah Bengkulu dari ujung sampai ujung, khusus buat kalian yang udah kangen banget jalan-jalan keliling-keliling Indonesia. Setelah tadi kita mengetahui tentang tradisi dan kesenian Bengkulu, saat ini pastinya kalian penasaran dong dan butuh referensi tempat wisata yang ada di Bengkulu. Dan salah satu tempat wisata yang paling terkenal di Bengkulu dan wajib buat kalian visit adalah Benteng Malborok. Dan sejarah berdirinya Benteng Malborok ini tidak terlepas dari masuk dan berkembangnya EIC atau kongsi maksudnya ini dari dagang milik Inggris di Bengkulu. Dan setelah kalah dari VOC di Banten, Bengkulu menjadi pusat aktivitas EIC di Asia Tenggara. Untuk mendanai kepentingannya di Bengkulu, Inggris ini membangun benteng terbesarnya di kawasan ini. Benteng Malborok ini mulai dibangun pada tahun 1714. Namanya sendiri diambil dari nama jenderal Inggris terkenal, yaitu John Churchill, Duke of Marlborough, yang hidup di awal abad ke-17. Dalam proses pembangunannya yang memakan waktu hingga 5 tahun, EIC meminta bantuan dari rakyat Bengkulu. Pada pertengahan abad ke-18, Benteng Malborok akhirnya mengalami perluasan dengan menambahkan gudang senjata dan juga pemukiman. Benteng peninggalan Inggris ini sempat digunakan untuk kantor, penjara, dan juga barak. Pada tahun 1977, Depdikbud mengambil alih benteng dan melakukan pemugaran. Bangunan wisata Bengkulu yang desainnya menyerupai bentuk kura-kura ini sangat luas. Menariknya, bagian belakang benteng ini langsung menghadap ke Samudra Hindia. Benteng Malborok ini berlokasi di Jalan Benteng, Kelurahan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Untuk kalian yang ingin ke sana, Benteng Malborok ini dibuka dari jam 8 sampai dengan jam 18.00 dan tarif masuknya sangat terjangkau, hanya Rp5.000 aja. Selanjutnya nih, kalau kita ke Bengkulu emang kan di pinggir pantai ya. Jadi kalian emang harus banget nih datang ke Bengkulu dan lihat pantainya itu sebagus apa sih. Salah satunya adalah pantai air Bengkenang. Nah, meskipun jalan menuju pantai ini cukup licin dan sulit dilalui, semua perjuangan kamu bakal terbayar lunas saat melihat keindahan pantai dengan beragam spot yang menarik. Kamu juga bisa menikmati hasil laut yang segar dan juga nikmat di wisata Bengkulu ini. Berlokasi di Kelurahan Tanjung Besar, Kecamatan Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pantai Bengkenang adalah pantai yang sangat cocok bagi semua kalangan, baik anak-anak, remaja, hingga dewasa. Maka jangan heran kalau saat libur tiba, pantai ini selalu menjadi bagian tujuan wisata lokal pada khususnya. Pantai Bengkenang ini adalah pantai dengan konsep besarnya menyajikan spot indah bagi para pengunjung. Bengkenang Beach dikelilingi oleh hijaunya area persawahan dan perkebunan. Di sepanjang bibir pantai terdapat pohon kelapa yang berjajar dengan tegak ke atas sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai pohon yang pasti ada di setiap pantai. Namun berbeda dengan pantai yang lain-lainnya nih, di pantai ini kita sulit bermain dengan area pasir pantai. Karena posisi setelah daratan ini adalah genangan air kemudian pasir pantai. Tapi perbedaan itu justru menjadi kelebihan bagi Pantai Bengkenang. Karena para pengunjung dapat menikmati keindahan pantai di atas hamparan rumput hijau sehingga memberikan keteduhan saat berada di lokasi tersebut. Kalian dapat menikmati keindahan pantai tanpa takut kepanasan karena di sana udah disediakan tempat atau bangunan untuk berteduh dengan alas rumputan. Dan yang paling penting adalah Bengkenang Beach terkenal dengan spot selfie yang dikreasikan unik, cantik, dan juga warna-warni. Dan pastinya latar belakang alamnya tuh udah yang the best gitu loh guys. Pantai air Bengkenang dibuka setiap hari dari pagi sampai pagi lagi alias 24 jam. Dan harga tiket masuknya ini cuma Rp7.000 aja. Jadi terjangkau banget buat semua turis yang mau datang ke sini. Selanjutnya adalah Bukit Kaba. Ini lokasinya di Desa Sumber Urip, Kecamatan 10 Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, gunung dengan ketinggian sekitar 1937 meter di atas permukaan laut ini punya kawah yang indah banget.
Karena nggak gitu tinggi, gunung ini cocok untuk pendaki pemula. Ada juga nih jalur utama, yaitu berupa tanah dan juga aspal. Selama kalian ngedaki, kamu tuh bisa menemukan bunga Rafflesia arnoldii di wisata Bengkulu ini. Tiba di Posko Pok Darwis, Anda dapat bermalam terlebih dahulu ataupun langsung memulai pendakian. Posko ini merupakan titik awal Anda akan melakukan pendakian. Di sini pula kalian nih bisa melakukan registrasi sebelum mulai mendaki. Sebelum mendaki, terlebih dahulu ada retribusi yaitu Rp2.500 per orang yang harus dibayarkan di pos Pok Darwis. Di sini pula Anda bisa menyewa ojek yang harganya itu sekitar Rp80.000 buat naik turun ke bukit. Anggota Pok Darwis juga membuka catering makanan bungkus buat kalian yang mau kemah. Saat memulai pendakian, ini kalian akan dimanjakan dengan pemandangan hijau kebun sayur milik penduduk setempat serta melintasi sungai kecil yang airnya tuh jernih dan juga menyegarkan. Meskipun kondisi jalur yang kamu lalui bakal terjal, tapi semua itu bakal terbayarkan dengan suasana alam yang bisa kamu rasain. Saat melintasi vegetasi hutan hujan tropis yang rapat, kamu bakal dihadirkan dengan suasana hutan yang sejuk dan juga asri. Belum lagi suara kicauan burung yang akan senantiasa terdengar, dijamin nih bakal membuat kamu dan juga pendakian kalian ini terasa menyenangkan. Jika beruntung, kamu juga bisa dapat melihat gitu ya sekumpulan siamang dari atas pepohonan. Siamang ini gak bakal ganggu kok, tenang aja. Jadi kamu tuh gak perlu khawatir. Semakin ke atas vegetasi pepohonan ini juga bakal semakin merendah. Itu berarti perjalanan Anda udah semakin dekat dengan lokasi camping tempat kamu mendirikan tenda nantinya. Tempat itu ditandai dengan sebuah bangunan bentukan kubah yang difungsikan sebagai tempat pemantauan aktivitas gunung berapi. Di sini terdapat sumber air yang bisa ditemukan dan beberapa meter dari sisi kanan kiri pemandangan di sini tuh udah cukup luas. Jika malam cerah, kamu bisa menikmati pemandangan langit cantik yang bertabur bintang. Dari kejauhan akan terlihat pula kerlip lampu kota Curug. Dijamin ini akan membuat kamu tuh malamnya semakin damai dan juga menyenangkan. Satu lagi momen yang biasa ditunggu setiap pendaki yaitu menyaksikan panorama sunset dan juga sunrise yang tentunya akan menjadi pengalaman yang gak terlupakan. Selanjutnya, dari sini kamu bisa hiking. Meneruskan perjalanan, ada 2 jalur yang bisa digunain, yaitu jalur ke kanan yang akan menuju ke puncak bukit dan tangga 1000. Di sini kamu juga bisa menikmati panorama kawah dari atas bukit. Jalur lainnya adalah ke kiri yang akan mengantar kamu turun mendekati kawah hidup dan juga kawah mati. Jika kamu menempuh jalur kiri, sebaiknya siapkan masker karena bau belerang akan terasa sangat menyengat. Kemudian selanjutnya adalah air terjun Singkai. Nah, ini adalah keindahan wisata Bengkulu, yakni air terjun Singkai, dan bakal sebanding dengan perjuangan mencapai tujuan. Jadi kamu tuh harus menyeberang menggunakan rakit, lalu turun melewati beberapa anak sungai tanpa jembatan. Kalau hujan, kamu harus menginap karena sungai itu nggak bisa diseberangi. Air terjun Singkai ini berlokasi di Kelurahan Lubuk Selandak, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Destinasi wisata alam yang memiliki pesona keindahan yang luar biasa ini, belum banyak orang yang bisa menikmati keindahan objek wisata satu ini. Selanjutnya adalah Pantai Padang Betuah dan memiliki tarif masuk cuma 10.000 aja. Di Pantai Padang Betuah kamu tuh bisa menikmati keindahan pantai dan juga danau dari atas bukit. Untuk mencapai bukitnya, kamu harus serba hati-hati karena medannya ini agak menanjak guys. Hamparan rumput di atas bukit menambah atmosfer di wisata Bengkulu ini jadi lebih tentram dan juga sejuk. Pantai Padang Betuah menyajikan banyak keindahan. Pantai non eksotis ini memiliki pantai pasir putih yang non elok, gulungan ombaknya yang gak terlalu besar, dan juga ini tuh ada sajian keindahan dari batu karang. Batu karang yang memiliki kontur banyak celah akibat abrasi merupakan kombinasi keindahan alam yang mempesona. Apalagi kalau kalian traveler melihatnya dari atas bebatuan atau bukit
benar-benar pantai yang sempurna dengan segudang keindahannya. Sekilas panorama pantai Padang Betuah tampak mirip dengan objek wisata tanah lot di Bali. Satu lagi keunikan dari pantai Padang Betuah yakni adalah jarang dimiliki oleh pantai-pantai umumnya, yaitu adanya sebuah danau yang letaknya bersisian dengan pantai ini. Namanya adalah Danau Gedang. Panorama sekitar Danau Gedang pun juga memikat banget sehingga kolaborasi keindahan kedua objek wisata ini benar-benar memanjakan wisata yang datang buat berkunjung. Itu dia tadi sekilas tentang Bengkulu, tempat wisatanya tadi yang udah bisa aku rekomendasiin. Kira-kira kalian paling tertarik yang mana nih? Nah, kalau misalkan udah agak capek nggak apa-apa, kita istirahat dulu aja ya. Selanjutnya kita masih bakal bahas tentang Bengkulu lagi, tapi setelah jeda berikut ini pastiin kalian sama aku terus di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi sama aku Ayu Rahmawati. Pasti cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial masih bahas tentang Bengkulu. Kalau tadi udah lihat tentang tempat wisata di Bengkulu, sekarang kita lanjut yuk cari tahu fakta-fakta unik tentang Bengkulu. Yang pertama adalah penjahit bendera merah putih adalah orang asal Provinsi Bengkulu. Sejumlah fakta mengenai Provinsi Bengkulu dan penduduk di Indonesia harus mengakui sejarah dari kenyataan yang menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati atau istri dari Presiden Soekarno, dan Ibu Fatmawati ini adalah orang asli Bengkulu. Kemudian Bengkulu ini juga memiliki danau yang berwarna merah darah. Salah satu yang unik di Provinsi Bengkulu adalah danaunya, di mana salah satu danau yang paling terkenal di Bengkulu adalah Danau Pagar Alam yang terletak di perbukitan Raje Mandari. Danau ini memiliki warna merah darah dan namanya Danau Rimba Candi. Kabarnya di wilayah ini tuh merupakan kawasan candi pertama di Sumatera. Kalian bakal menemukan beberapa sisa bangunan yang ada di Danau Merah Rimba Candi. Kisah ini berlanjut pada kedatangan rombongan Kiai Subroto yang bertujuan menyebarkan agama Islam. Sayangnya, penduduk desa Rimba Candi menolak rombongan Kiai Subroto dan disinilah terjadi perlawanan. Konon munculnya danau berwarna merah darah ini dipercaya ada hubungannya dengan kejadian dari rombongan Kiai Subroto. Namun sampai saat ini belum ada penelitian yang jelas kenapa sih danau tersebut berwarna merah. Pada tahun 2010 lalu, beberapa warga yang tengah berekspedisi berhasil menemukan danau ini. Uniknya kalau dilihat emang warna air danau itu merah merona kayak darah. Tapi kalau diangkat menggunakan tangan, air danau ini berubah jadi jernih kecoklatan. Pada malam hari, Danau Merah Rimba Candi memiliki aroma-aroma seperti daun pandan. Selanjutnya Bengkulu memiliki bunga rafflesia dan dijadikan lambang provinsi ini. Salah satu keunikan keindahan Bengkulu adalah Raffles yang pertama kali ditemukan oleh Stamford Raffles dan Dr. Joseph Arnold tahun 1818. Bunga Raffles ini menjadi salah satu bunga terbesar di dunia, khususnya ialah bunga Rafflesia arnoldi dengan lebar 70 sampai dengan 110 cm. Nama Bengkulu diabadikan menjadi nama jalan di Singapura. Negara Singapura pertama kali didirikan oleh Stamford Raffles yang pada penjelasan sebelumnya Stamford Raffles inilah yang menemukan bunga Rafflesia. Akibat dari hal ini, saat ini nama Bengkulu masih terlihat di Ben Coulson Street adalah nama jalan di negara Singapura. Emang kalau misalkan Bengkulu nih terkenal banget ya sama rumah Bung Karno gitu. Jadi Ayu pernah ke sana juga, terus kemarin sempat lihat-lihat gimana kondisi di sana. Ini memang kental banget sejarahnya sama perjuangan bangsa Indonesia. Jadi ini sebenarnya adalah rumah dari Ibu Fatmawati yang emang orang asli Bengkulu. Di sana kita bisa ngelihat kayak ruang tamunya Bung Karno dan juga Bu Fatmawati, terus kamarnya, terus dapurnya kayak gimana. Bahkan ada juga kayak sumurnya di belakang yang kita emang masih bisa ngambil air dari sana. Ini emang salah satu tempat bersejarah yang ada di Bengkulu yang kayaknya kalau misalnya orang ke sana dan belum datang ke rumah Bung Karno ini kurang gitu ya teman milenial. Tadi udah bahas tradisi nih, sekarang waktunya kita bahas tentang makanan teman milenial. Karena nggak lengkap dong kalau bahas Bengkulu tanpa makanan khasnya yang dibahas. Yang pertama makanan khas Bengkulu adalah pendap. Jadi pendap ini adalah makanan Bengkulu
yang terbuat dari bahan dasar ikan. Jenis ikan yang digunakan bisa apa aja, yakni ikan air tawar maupun air laut. Untuk cara membuatnya itu nggak terlalu sulit, jadi ikannya ini nanti tinggal dicuci, dibersihin, terus kasih bumbu rempah kayak bawang, kencur, cabai, garam, hingga kelapa muda parut. Setelah semua bumbu dihaluskan, barulah dicampur dengan ikan. Nantinya ikan yang sudah berbalur bumbu akan dibungkus dengan daun talas dan direbus sampai matang. Proses perebusannya ini berlangsung hingga kurang lebih 8 jam. Penggunaan daun talas pada pendap ini ditujukan supaya aroma amis ikannya tuh hilang dan berganti dengan wangi. Pendap bisa disantap dengan nasi putih hangat dan cocok banget dinikmati kapanpun. Selanjutnya adalah rebung asam undak liling. Nah, ini rebung asam undak liling adalah makanan khas Bengkulu yang terbuat dari campuran dua bahan dasar, yaitu keong hitam dan juga rebung. Masaknya itu dibutuhkan waktu yang agak lama karena kita harus memendam atau direndam dulu ya rebungnya selama beberapa hari sampai rasa asam dari rebung ini bisa keluar. Barulah habis itu rebung dibumbui dengan aneka rempah dan dimasak bersama dengan keong hitam. Keong hitam atau liling ini biasa hidup di sawah sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya. Selain itu ada juga lempuk durian. Berbicara tentang durian, ternyata masyarakat Bengkulu punya olahan kuliner dari durian, yakni lempuk durian yang dibuat dari bahan dasar buah durian dengan tambahan tepung gandum dan juga gula. Semua bahan dicampur hingga rata, kemudian diaduk dalam sebuah wadah besar dan dimasak di atas api hingga teksturnya mengental dan juga matang. Lempuk durian ini teksturnya mirip banget dengan dodol durian yang biasanya sering kita jadiin sebagai oleh-oleh. Selanjutnya adalah gulai pisang. Jadi gulai pisang ini jadi salah satu makanan khas Bengkulu yang unik banget rasanya karena biasanya gulai dibuat dari bahan dasar protein hewani atau nabati, bukan dari buah-buahan. Gulai memang biasanya dibuat dari bahan dasar ayam, ikan, daging, telur, tempe, sampai tahu. Gulai pisang ini dibuat dari bahan dasar pisang kemudian nanti dimasak dengan bumbu gulai. Jenis pisang yang digunakan adalah pisang yang teksturnya padat seperti pisang kepok, raja, hingga tanduk. Selanjutnya ada lagi kue baitat. Ini adalah salah satu makanan khas Bengkulu yang dibuat dari bahan utama telur ayam, tepung gandum, gula pasir, dan mentega yang diaduk jadi satu, kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan dipanggang sampai matang. Setelah matang, nantinya kue ini akan diolesi dengan perpaduan selai nanas dan juga keju. Sampai nantinya bakal disantap, akan ada rasa manis, gurih, dan juga agak sedikit asam. Nama kue baitat sendiri diambil dari bai, yang artinya adalah induk, dan tat yang artinya adalah tart. Jadi kalau kue baitat sendiri artinya adalah kue tart induk. Selanjutnya adalah perut punai. Ini adalah makanan khas Bengkulu yang merupakan satu jajanan tradisional yang bisa dengan mudah dijumpai di pasar tradisional atau toko kue Bengkulu. Kue perut punai adalah kue yang dibuat dari bahan dasar tepung beras, telur, keju parut, gulai, garam, dan sedikit air. Dinamakan perut punai karena tampilan bentuknya ini mirip banget dengan isi perut usus burung punai. Untuk membuatnya, semua adonan yang telah dicampur rata kemudian dibentuk seperti lingkaran, terus digoreng sampai matang. Habis itu baru nih dibalur dengan lelehan gula aren. Tekstur dari perut punai ini legit dan kenyal dengan campuran rasa manis di dalamnya. Selanjutnya adalah kue lepek biniti, dan kue lepek biniti ini jadi salah satu makanan khas Bengkulu yang memiliki cita rasa manis sampai masuk ke jajanan tradisional khas Bengkulu. Makanan khas Bengkulu ini dibuat dari bahan dasar tepung ketan yang dicampur dengan santan, garam, dan juga daun salam. Dicampur lagi sama lengkuas, lalu diisi dengan daging giling yang udah dibumbui dengan rempah-rempah. Kue lepek biniti dibungkus dengan daun pisang muda dan diikat kemudian dikukus hingga matang. Kue lepek biniti memiliki cita rasa yang asin dan gurih dengan tekstur yang kenyal dan juga legit. Selanjutnya adalah bubur sekoi. Masing-masing daerah pasti punya bubur khasnya tersendiri, salah satunya adalah bubur sekoi yang asal dari Bengkulu. Makanan khas Bengkulu ini merupakan jenis bubur manis karena dibuat dari bahan dasar biji sekoi atau jewawut yang dimasak dengan santan, jahe, daun pandan, gula pasir, dan juga gula merah. Semua bahan dimasak hingga menjadi adonan bubur yang matang, dan bubur sekoi ini bisa disajikan gitu aja tanpa dikasih siraman santan di atasnya.
Bubur sekoi bisa dinikmati sebagai menu sarapan atau sebagai santapan camilan di sore hari. Ada juga nih minuman khas Bengkulu yang lainnya juga biasanya menemani bubur sekoi. Nah itu dia teman milenial, gimana udah kenyang belum? Semoga udah ya. Dan kalau kalian udah kenyang, ini berakhirlah sudah episode kali ini di Items informasi ke teman-teman milenial. Pastinya semua kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Sekarang Ayu pamit undur diri terlebih dahulu. Kita ketemu lagi pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.